Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Denny dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis aspek operasional. Pengertian studi kelayakan bisnis, aspek teknik dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi merupakan aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Pengkajian aspek-aspek teknik meliputi penentuan letak geografis lokasi, mencari dan memilih teknologi proses produksi, menentukan kapasitas produksi, dana atau tata letak instalasi dan bangunan instalasi. Tujuan studi kelayakan bisnis aspek teknologi, tujuannya adalah memastikan secara teknis dan pilihan teknologi tertentu. Rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek maupun operasional rutin. Beberapa hal yang akan dicapai perusahaan dalam penilaian aspek teknik dan teknologi yaitu menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan pada masa yang akan datang. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Strategi produksi dan perencanaan produk. Sebelum melempar jasa ke pasar, terlebih dahulu perusahaan melakukan kegiatan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian pasar dan pemasaran, perusahaan dapat menetapkan berbagai produk sebagai alternatif. Mengacu pada produk ini akan dikaji pula kaitannya dengan aspek-aspek lain, seperti aspek keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Setelah beberapa alternatif ide produk tersaring, perusahaan dapat mengkaji produk atau beberapa produk yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Pada umumnya, penetapan produk dilakukan melalui beberapa tahapan pekerjaan. Tahapan pada umumnya dimulai dengan penentuan ide produk. Setelah itu, pembuatan desain produk awal untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan prototipe. Selanjutnya, jika prototipe dinyatakan baik, tahapan berikutnya adalah mengimplementasikan dengan memproduksinya berdasarkan desain yang ditetapkan. Perencanaan proses produksi dilakukan dengan menetapkan perincian spesifikasi proses serta urusan secara cermat. Kemudian proses pemilihan teknologi untuk produksi. Patokan umum yang dapat dipakai misalnya dengan mengetahui derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Beberapa kriteria lainnya yaitu kesesuaian dengan bahan yang dipakai, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi, dan kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Pemilihan teknologi proses produksi berarti memilih proses menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan dana, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan. C. Jenis teknologi untuk produksi. Ada dua jenis teknologi proses produksi, yaitu yang pertama proses kontinu. Proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar, karena sifat operasinya yang berulang-ulang, dapat dicapai optimasi dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya, baik peralatan maupun tenaga kerja. Kedua, proses intermittent atau batch. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi, yaitu dapat menghasilkan mutu produksi yang dikehendaki pasar, harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. Pilihan jenis teknologi juga dipengaruhi oleh kemungkinan pengadaan tenaga ahli, bahan baku, dan pembantu yang diperlukan untuk penerapannya. Dalam studi kelayakan proyek sebaiknya diperhatikan pula jenis dan jumlah tenaga ahli, bahan baku, dan pembantu serta kemungkinan pengadaan dan biayanya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor pengadaan teknologi. Faktor pengadaan teknologi termasuk tenaga ahli tidak terlalu sulit karena yang perlu diperhitungkan
oleh pemilik proyek hanyalah penyediaan tenaga lokal yang akan menerima pendidikan dari tenaga ahli produsen mesin. Faktor pengadaan teknologi berikut tenaga ahlinya harus diperhitungkan, termasuk jumlah biayanya. Pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan mesin dan peralatan serta jenis teknologi memiliki hubungan yang sangat erat. Keadaan tersebut menjadi berbeda apabila pengadaan teknologi dan mesin harus dilakukan secara terpisah. Macam-macam faktor non-teknologis lainnya yaitu keadaan infrastruktur dan fasilitas pengangkutan mesin dari tempat pembongkaran pertama sampai ke lokasi proyek, keadaan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan yang ada di sekitar lokasi proyek, kemungkinan memperoleh tenaga ahli yang akan mengelola mesin dan peralatan. Gedung dan bangunan lain. Berdasarkan penentuan jenis teknologi dan mesin serta peralatan yang akan digunakan, disusunlah perkiraan jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun gedung pabrik serta bangunan lain yang diperlukan. Ada 3 golongan untuk biaya kebutuhan dana pembangunan gedung, yaitu pematangan tanah. Pembangunan gedung terdiri atas gedung pabrik, kantor gudang, ruang rekreasi, dan perumahan karyawan inti, jika diperlukan. Pembangunan pagar, selokan, jalan tempat parkir, penerangan, instalasi untuk menetralkan limbah, dan sebagainya. Selanjutnya, penentuan kapasitas produksi. Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau keluaran. Kapasitas produksi ekonomis adalah volume atau jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu. Menentukan kapasitas produksi ekonomis tidak mudah karena hasil yang ditentukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi operasi proyek yang akan didirikan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah memperhitungkan agar kapasitas produksi awal yang dipilih lebih besar dari perkiraan permintaan produk selama masa tersebut. Strategi ini diperlukan agar proyek dapat mengikuti perkembangan permintaan pasar secara cepat dan menjaga agar pesaing baru tidak mudah memperoleh kedudukan di pasar. Untuk menjaga agar proyek tidak merugi karena strategi ini, sebaiknya diperhitungkan agar jumlah kelebihan kapasitas produksi masih di bawah tingkat titik impas atau break-even point proyek yang direncanakan. Yang pertama, lokasi usaha. Ada 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan penentuan lokasi, yaitu strategi pemerintah dalam membangun proyek industri. Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah mempunyai peranan tertentu dalam menunjang pembangunan industri dalam negeri. Peranan tersebut berupa dukungan, bimbingan, ataupun pemberian keringanan dan fasilitas yang terkadang dikaitkan dengan kegiatan investasi proyek di daerah-daerah yang ditentukan. Kedua, bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Pusat daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku mempunyai pengaruh yang berbeda pada tiap jenis industri. Ada industri yang memerlukan lokasi di dekat pusat pemasaran produk, ada jenis lain yang perlu berdekatan dengan sumber bahan baku. Cara yang paling sederhana dalam menentukan lokasi proyek sehubungan dengan letak pasar dan bahan baku adalah memperbandingkan kemudahan dan biaya pengangkutan bahan baku ke pabrik dengan barang jadi dari pabrik ke pusat pemasaran. Ketiga, faktor lingkungan setempat. Kondisi infrastruktur lokasi yang diteliti merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan sebelum menentukan pilihan. Dalam banyak hal, kondisi infrastruktur juga mempunyai saham atas besar kecilnya jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun proyek secara keseluruhan. Faktor pengadaan tenaga kerja ahli dan terlatih merupakan aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Demikian pula, harga tanah serta biaya persiapan dan pematangan tanah sehingga siap untuk ditempati. Letak lokasi fasilitas jasa dapat dibagi 2, yaitu pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa, misalnya pasien datang ke tempat praktik dokter. Yang kedua, penyedia jasa mendatangi konsumen, misalnya mobil pemadam kebakaran mendatangi lokasi kebakaran. Penentuan lokasi fasilitas jasa perlu mempertimbangkan banyak hal, antara lain mudah dan dapat diakses oleh konsumen, lalu lintas orang-orang, kepadatan dan kemacetan lalu lintas, tempat parkir yang memadai dapat diperluas, lingkungan yang mendukung usaha, kesesuaian dengan lokasi pesaing,
dan izin lokasi dari pihak berwenang. Kemudian ada layout atau tata letak. Di sini layout memiliki tujuan utama yaitu mengoptimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Layout memiliki berbagai pola seperti layout fungsional, layout produk, layout kelompok, dan layout posisi tetap yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Di dalam layout harus memperhatikan 3 hal, diantaranya kriteria dalam desain fasilitas, kemudian unsur-unsur dalam desain fasilitas, dan faktor utama yang berpengaruh dalam desain fasilitas. Ketiga hal ini akan dijabarkan pada slide berikutnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam layout adalah kriteria dalam desain fasilitas. Menurut Suad Husnan dan Suarsono, terdapat 5 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai layout pabrik, yaitu konsistensi dengan teknologi produksi, kemudian arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain, kemudian penggunaan ruangan yang optimal, kemudian terdapat kemungkinan agar mudah melakukan penyesuaian ataupun ekspansi, dan yang terakhir meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Bagi bisnis jasa, tata letak atau layout fasilitas jasa yang tersedia akan berpengaruh pada persepsi pelanggan atas kualitas suatu jasa. Dengan demikian, persepsi pelanggan terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh suasana yang dibentuk oleh eksterior fasilitas jasa, sehingga tata letak dan lingkungan tempat penyampaian jasa penting untuk diperhatikan. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan dalam layout yaitu unsur-unsur dalam desain fasilitas. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam tata letak fasilitas jasa meliputi 6 hal. Yang pertama, pertimbangan spasial. Maksud dari pertimbangan spasial ini adalah aspek-aspek seperti simetri, proporsi, tekstur, warna, dan lain-lain sebaiknya dipertimbangkan, dikombinasikan, dan dikembangkan untuk memancing respon intelektual ataupun emosional para pemakai atau orang yang melihatnya. Kemudian yang kedua ada perencanaan ruangan. Nah, unsur ini memiliki perancangan interior dan arsitektur seperti penempatan perabotan dan perlengkapan dalam ruangan, desain aliran sirkulasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada perlengkapan atau perabotan. Perlengkapan atau perabotan ini memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai tolak ukur status pemilik atau penggunanya. Kemudian ada tata cahaya. Unsur ini selain berfungsi sebagai penerang ruangan, unsur tata cahaya juga memiliki aktivitas-aktivitas yang dilakukan di ruangan agar sesuai dengan persepsi penyedia jasa dan pelanggan. Kemudian ada unsur warna. Banyak orang yang menyatakan bahwa warna memiliki bahasa tersendiri karena dapat menggerakkan perasaan dan emosi. Dengan demikian, pemilihan warna untuk ruangan ini menjadi sangatlah penting. Kemudian unsur yang terakhir adalah pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Aspek-aspek penting dan saling terkait dalam unsur pesan-pesan yang disampaikan secara grafis diantaranya penampilan visual, penempatan, pemilihan bentuk fisik, pemilihan warna, pencahayaan, dan pemilihan bentuk perwajahan lambang atau tanda yang digunakan untuk maksud tertentu, misalnya penunjuk arah atau tempat dan keterangan atau informasi. Dalam industri jasa, desain dan tata letak fasilitas jasa akan berkaitan dengan pembentukan persepsi pelanggan. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut di mata pelanggan. Misalnya, pelanggan yang ingin mencari kenyamanan suasana dalam menikmati hidangan di restoran akan lebih menyukai restoran yang desainnya menarik. Dan hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam layout adalah faktor utama yang berpengaruh dalam desain fasilitas. Beberapa faktor utama yang berpengaruh dalam desain fasilitas jasa yaitu yang pertama, sifat dan tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan sifat dan tujuan perusahaan akan menentukan berbagai persyaratan desainnya. Kemudian ketersediaan tanah dan kebutuhan ruang dan tempat jasa yang akan ditawarkan. Kemudian fleksibilitas desain apabila volume permintaan yang berubah-ubah dan spesifikasi jasa yang cepat berkembang. Kemudian ada faktor estetis. Maksud dari faktor estetis di sini adalah penataan yang rapi dan menarik pada fasilitas jasa akan dapat meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap suatu jasa. Kemudian masyarakat dan lingkungan sekitar fasilitas jasa juga berpengaruh terhadap perusahaan, baik secara positif maupun negatif, dilihat dari sisi perusahaan. Kemudian yang terakhir ada biaya konstruksi dan operasi, serta sumber daya yang lain. Kemudian penerapan kapasitas produksi yang kedua yaitu rencana operasional jumlah produksi.
beberapa faktor utama yang memengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang kemudian akan dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan, diantaranya yaitu yang pertama permintaan. Permintaan merupakan jumlah permintaan konsumen yang dapat diperkirakan. Kemudian kapasitas. Maksud dari kapasitas ini adalah jumlah permintaan hanya dapat disediakan berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia. Kemudian ada suplai bahan. Nah, suplai bahan di sini biasanya jumlah bahan yang tersedia terbatas, bukan hanya jumlah, melainkan juga kesinambungan penyediaan, usia bahan, dan fluktual harganya. Kemudian yang terakhir ada modal kerja. Dalam membiayai produksi, kemampuan modal kerja sebaiknya tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian penerapan kapasitas produksi yang ketiga yaitu rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Persediaan barang dalam kegiatan proses jasa biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang meningkat secara tajam ataupun menghadapi kemungkinan berkurangnya suplai bahan baku agar proses jasa tidak terganggu. Jumlah persediaan barang ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, disinilah diperlukannya peran dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan barang memiliki dua macam, yaitu permintaan yang bersifat independen, yang berarti permintaan bahan tidak bergantung pada produksi barang lain. Kemudian permintaan yang bersifat dependen, yaitu sifat permintaan barang yang bergantung pada jumlah suatu produk yang akan dibuat. Manajemen persediaan penting untuk dikaji dalam hal-hal seperti ini, yaitu penentuan jumlah order. Menentukan jumlah order setiap kali pesanan secara sederhana dapat menggunakan bermacam-macam model seperti model Economic Order Quantity atau EOQ, serta model-model Operation Research lainnya. Kemudian safety stock. Secara sederhana, penentuan jumlah barang persediaan untuk pengamanan ini perlu dianalisis agar tidak berlebih atau berkurang. Kemudian yang ketiga, inventory system. Merupakan penentuan cara dan waktu suatu pembelian dilakukan untuk mengisi persediaan barang. Pada dasarnya, proses penentuan cara dan waktu suatu pembelian ada dua cara, yaitu sistem reorder point dan sistem periodik. Penerapan kapasitas produksi yang keempat adalah bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pendukung lainnya. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Agar dapat bekerja dengan lancar, proyek membutuhkan bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pendukung operasi pabrik dalam jumlah tertentu. Bahan-bahan tersebut harus dapat memenuhi standar syarat teknik produksi yang ditentukan, misalnya standar mutu, serta dapat tersedia dalam jumlah yang cukup setiap saat diperlukan. Ketersediaan bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang penting untuk dikaji dalam studi kelayakan proyek, karena ketersediaan bahan baku yang baik dapat menjaga keseimbangan proses produksi suatu industri. Kajian bahan baku juga dapat digunakan untuk mengetahui peluang ketersediaan bahan baku pada masa yang akan datang. Selain itu, ketersediaan bahan baku yang teratur dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku dan bahan pembantu. Tersedianya bahan baku dan bahan pembantu secara konstan dengan harga yang wajar merupakan salah satu syarat agar proyek dapat beroperasi secara sehat di bidang teknis dan komersil. Nah, selain bahan baku dan bahan pembantu yang sudah dijabarkan sebelumnya, semua jenis pabrik akan membutuhkan berbagai bahan pendukung operasi sehari-hari, misalnya solar, air, tenaga penggerak, dan suku cadang mesin. Pendirian usaha atau proyek yang dekat dengan bahan baku juga mempunyai beberapa keunggulan. Antara lain, suplai bahan mentah dapat menjamin kontinuitas kegiatan usaha, ongkos angkut bahan yang lebih murah, dan perluasan usaha lebih mudah untuk dilakukan. Dilihat dari ongkos angkut bahan mentah, apabila jumlah bahan mentah yang diangkut jauh lebih besar daripada bahan jadi sebagai akibat proses produksi, lokasi usaha atau proyek yang dekat dengan bahan baku lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Desain tata letak dan kebutuhan ruang pabrik. Jadi dalam ruang produksi ini ada 4 persyaratan untuk menjadi ruang produksi yang baik. Yang pertama ini kebutuhan ruang disesuaikan dengan bentuk alat dan wadah alat. Selanjutnya, kebutuhan ruangan mesin adalah panjang mesin dikalikan lebarnya. Yang ketiga, kebutuhan ruang untuk operator jika ada. Dan yang keempat,
pelonggaran yang dipakai adalah 150%. Jadi masuk pelonggaran ini adalah semacam jarak antara per alat dan mesin untuk jalan itu ya itu yang kayak jarak antara alat dan mesin-mesin gitu. Jadi itu orang bisa mindahin barang yang akan dimasukkan ke dalam mesin atau enggak. Jadi itu jalannya itu sebagai itu akses untuk masuk ke mesin lainnya, ke tempat mesin lainnya. Selanjutnya ini ada ruang produksi. Ruang produksi atau ruang sipil adalah ruang yang dibutuhkan dalam industri yang terdiri dari beberapa ruangan atau tempat penunjang. Perkiraan luas dari setiap ruangan ini seperti ini. Jadi ini kan ada berapa nih fasilitas seperti penyedotan, tendon, itu semacam kayak bahan itu pelengkapnya dari suatu ruang produksi. Kan kalau dalam ruang produksi kan pasti membutuhkan air, dan ini tuh ruangan non produksi masih itu kayak bahan krusial lainnya untuk itu menjaga keberlangsungan dari ruang produksi tersebut. Dan itu ada bagian-bagian yang terkait. Ini kan kita lihat ini kan ada alur-alurnya gitu. Ini maksud dari alurnya itu alur dari produksinya sama yang digambarkan itu, ini kan ada kayak itu segitiganya, ini diagram keterkaitan antara aktivitas industri. Ini tuh ada A, I, U, E, O. Kalau pokoknya dari A sampai A itu terpenting, sampai E itu yang paling nggak penting. Kita bisa lihat ya hubungannya antar departemen. Misalnya kan antara ini departemen pemotongan dan hubungan antara departemen pemotongan dan departemen pengoboran itu kan alfa itu sangatlah esensial. Kita lihat dari situ. Ini kan ada gambar site plan industri. Ini site plan ini kayak masa itu gimana ya? Itu penempatan, jadi itu agar ruang produksi itu agar proses produksi itu lebih efisien. Ini kan kita lihat ada alurnya. Yang tengah ini kan parking area. Terus termasuk ke gudang bahan baku. Karena kan sebelahnya gudang bahan baku itu departemen penggambaran pola bahan baku. Selanjutnya itu ada departemen pemotongan, penjahitan, perakitan, QC packing, dan gudang produk jadi. Jadi itu proses ini itu dilakukan agar produksinya dari suatu barang itu lebih efisien, sehingga bisa menekan biaya dan menghemat waktu. Selanjutnya ada pengawasan kualitas produk dalam bentuk barang maupun jasa. Yaitu dalam pengawasan perencanaan kualitas ini ada 3 hal yang diperhatikan. Pertama itu menentukan konsumen. Dari menentukan konsumen kan kita kan kualitasnya kan bakal tahu, misalnya kan kayak iPhone kan mengincarnya kan konsumen kelas atas, itu maka mereka itu ingin itu kualitas yang paling prima. Sebenarnya kalau Xiaomi itu kan mengincarnya itu kan yang itu menengah ke bawah, jadi itu mereka itu ya bakal kualitasnya itu nggak terlalu tinggi tapi harganya itu lebih murah. Selanjutnya itu adalah menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tadi itu sekali lagi tuh ke situ sebelumnya lagi seperti yang tadi menentukan konsumen. Ya tergantung kita mainnya di pasar apa, pasar atas, menengah atau bawah. Dari itu kita bisa melihat apa yang dari itu keinginan konsumen, dan juga untuk kebutuhan dan keinginan konsumen itu kita bisa menyesuaikan dengan waktu. Misalnya kan kalau sekarang ini kan kalau kita perhatikan handphone itu penyimpanannya kan makin besar. Dulu waktu tahun 2017 kan HP saya kan 32 GB itu masih cukup. Kalau sekarang itu HP itu minimal itu udah 64 GB atau 128 GB untuk penyimpanan, karena kan kebutuhan masyarakat makin besar penyimpanan filenya. Selanjutnya itu ada mengembangkan jasa dan kualitas yang sesuai. Jasa dan kualitas yang sesuai itu ya semacam itu, ada harga dan kualitas yang seperti yang tadi ditawarkan antara iPhone dan Xiaomi. Jadi itu kita itu kayak semacam bagaimana sih cara buat produk kita itu worth it, masih itu layak dengan dihargai harga segitu. Dan yang terakhir adalah mengembangkan proses jasa sebagai pedoman bagian operasi dan produksi. Ini maksudnya proses jasa itu kan kayak pelayanan gitu dalam kita membeli suatu barang. Misalnya kalau kita kayak servis mobil ini kan kita misalkan kayak dikasih jatah makanan gratis atau ada tempat beli mesin kopi, itu kan bentuk dari jasa yang diberikan oleh produsen mobil kepada kita.
Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Aktivitas ini dilakukan pada tahap operasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama melakukan evaluasi performansi aktual, selanjutnya membandingkan performansi aktual dengan sasaran yang direncanakan, dan yang terakhir itu mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Ini adalah analisis aspek proses operasional dari Enduro Donker. Dalam proses memproduksi pesanan customer, Enduro Donker menggunakan perlengkapan standar seperti resto-resto pada umumnya dan akan diawasi oleh manajer dari restoran. Untuk bahan baku, Enduro Donker mengimpor dari luar negeri yang tentunya memiliki standar kualitas yang sangat baik. Dari segi lokasi juga, Enduro Donker diuntungkan karena lokasinya sangat dekat dengan kebun teh, sehingga sangat cocok dalam menikmati udara dingin sembari menikmati teh dari Enduro Donker. Walaupun belum menghitung kapasitas produksinya per hari atau per bulan secara detail, namun kebutuhan bahan baku teh selalu tercukupi. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?